Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Basnas TV dimanapun Anda berada dan Sobat Microfinance dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Aulia Intan Pratiwi. Dalam Microfinance Online Class kali ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi pelaku usaha mikro di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ya, wabah COVID-19 yang merambah seluruh wilayah di Indonesia memberikan dampak tersendiri bagi pelaku usaha mikro khususnya. Sebagai Basnas Microfinance sebagai lembaga keuangan microfinance non-profit, pada edisi kali ini akan mengulas lebih dalam bagaimana strategi para pelaku usaha mikro untuk tetap bisa mempertahankan usahanya di tengah kondisi COVID-19 ini. Langsung saja telah bergabung bersama kita Ibu Rohani, Ya. pelaku usaha mikro, pengusaha pengrajin masker dari Aceh, dan Mbak Anissa Mutiah sebagai manajer Basnas Microfinance Desa Lampase Kota. Apa kabar Ibu Rohani? Alhamdulillah baik-baik aja. Ya, oke Ibu Rohani. Mungkin di sini Ibu Rohani bisa menceritakan bagaimana pengalaman Ibu Rohani dalam menjalankan usahanya selama ini dan bagaimana cerita Ibu Rohani? Ya. Ibu Rohani? Ya. Halo? Ya, halo? Mungkin bisa saya ulang lagi. Ya, mungkin Ibu Rohani di sini bisa menceritakan bagaimana Ibu Rohani selama ini menjalankan usahanya sebagai pedagang masker di Lampase Kota, seperti itu Bu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Ibu Rohani mulai usaha dan bagaimana cerita Ibu Rohani bergabung dengan Basnas Microfinance Desa Lampase Kota. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore ini kita diberi rahmat dan hidayah dari Allah, mempunyai kesempatan untuk bertatap muka. Nama saya Rohani Abbas dari kelompok masker Cut Nyadin. Di awal sebelum kami membentuk kelompok Cut Nyadin ini, saya mempunyai usaha tersendiri dengan dalam kelompok souvenir, yaitu dengan membuat baju-baju gaun pengantin. Jadi selama komplit COVID-19 di Aceh, kami mempunyai usaha yang terburuk. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Basnas Microfinance di Lampase Kota, kami dapat bimbingan untuk membuat masker. Kebetulan masker di Aceh lagi tersendak dan langka. Jadi di sini kami sekelompok dari ibu-ibu janda-janda membuat kelompok untuk membuat masker. Jadi dengan alhamdulillah dalam buatan masker ini kami mempunyai kain, yaitu dari ini apa namanya, katun toyobo. Dan kami membuat bermacam-macam ragam, ada yang sebagian membuat dari karet dan sebagian alis seperti contoh ini. Jadi alhamdulillah kami di sini sekelompok
begitu bergiat menjahit sehingga kami mempunyai produk alhamdulillah dalam per hari bisa berorang kami bisa mencapai 30 dan sampai 70 buah masker. Jadi omset kami kami dalam membuat ini insya Allah tidak ada kendala apa-apa, cuman kami mempunyai kendala mesin yang selalu rusak, itu aja. Dan alhamdulillah kami juga dengan omset ini kami alhamdulillah mempunyai penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ya. Jadi kondisi usaha kami alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oh ya, Ibu Rohani kalau boleh tahu untuk saat ini pesanan maskernya sudah sampai mana saja ya Bu? Alhamdulillah kami sudah masuk ke lembaga-lembaga donasi ya, dan juga pesanan secara pribadi di dalam anggota. Dan masuk yang benar-benar saya tanggapi ini ya, lain juga dari koperasi, dari kantor-kantor BSDP juga masuk. Jadi dari donasi-donasi lain lagi juga masuk. Alhamdulillah kami sekelompok 10 ini semua masing-masing bisa menjual dengan harga 8.000 per buah. Jadi ya. Oke, untuk rata-rata produksi sendiri untuk perharinya berapa ya Bu? Ya, kalau untuk sendiri perharinya alhamdulillah bisa mencapai perharinya 80 yang sebagian anggota ya. Sebagian saya bisa 80 buah dan sebagian anggota ada 40 buah, tergantung gitulah. Kami insya Allah dalam per bulannya bisa mencapai 2.000 lebih. 2.000 lebih dalam per bulan per buah masker ini. Oh, luar biasa ya Bu ya, berarti atas di kondisi seperti ini kemudian Ibu Rohani dan kawan-kawan melihat peluang usaha masker yang memang saat ini sedang banyak dibutuhkan. Ditanda berapa orang Bu? Gimana? Halo? Ya, untuk sekarang untuk produksi masker ini satu kelompok Ibu Rohani terdiri dari berapa orang? 10 orang. Dari ibu janda-janda, dari janda-janda kami ya, yang membimbing anak-anak yatim. Ya, ada 10 orang ya. Dan kalau 10 orang sendiri itu tadinya usaha apa saja Ibu? Ya kami yang terutama sebelum membentuk kelompok ini, kami punya usaha masing-masing, memang berkelompok juga, tapi masing-masing usahanya dari souvenir ya, dari anggota souvenir termasuk baju ini, baju untuk pengantin. Ada yang membuat kue, ada yang merajut, ada yang memasang payet-payet, dan ada juga yang buat kue. Oh gitu. Berarti ini memang dari berbagai macam jenis usaha yang kemudian tergabung dalam kelompok binaan dari BMD Lampase Kota ini dan di musim pandemi ini berinisiatif untuk memulai produksi masker seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke. Terus untuk selanjutnya Bu, kira-kira ada peningkatan omset atau tidak Bu setelah beralih dari produksi masker jika dibandingkan dengan produksi sebelumnya? Ya alhamdulillah ada. Ya buat sementara ini alhamdulillah ada ya. Kira-kira berapa persen gitu Bu? Berapa persen? Dalam per bulan kami mendapat omset 16 juta. Dalam kelompok 10 orang. Ya. Jadi, setelah oke. Setelah masa pandemi COVID-19 ini, kira-kira rencana ke depan untuk usaha masker ini sendiri bagaimana Bu? Nah, kami tetap menjalankan juga walaupun menurut keadaan permintaan ya.
Jadi memang saat ini produksi masker sangat menjanjikan seperti itu ya Bu ya di tengah kondisi COVID-19 ini. Ya. Iya. Baik. Setelah Ibu menjadi mitra Basnas Mikrofinance Desa Lampasai Kota, kira-kira manfaat apa saja yang Ibu rasakan, Bu? Ya, alhamdulillah ekonomi kami meningkat, ya. Berarti kebutuhan keluarga alhamdulillah terpenuhi. Lalu ya. Ya, itu aja kan. Ya, Bu Rohani. Ya. Ya, kira-kira manfaat apa yang Ibu rasakan setelah Ibu bergabung di Basnas Mikrofinance Desa Lampasai Kota? Alhamdulillah, ilmu kita bertambah, ekonomi kita juga alhamdulillah membaik, dan juga kita juga banyak mengenal dan mendapat keluarga baru lah ya di dalam Basnas ini. Ya, luar biasa sekali ya. Mungkin apa yang semangat Ibu Rohani dan teman-teman dalam menjalankan usaha baru ini yang tadinya Ibu Rohani dan teman-teman berusaha dari berbagai macam aneka usaha yang mengalami penurunan ketika masa pandemi COVID-19 ini, kemudian menangkap peluang usaha yang luar biasa, yaitu saat ini memang sangat banyak dibutuhkan masker oleh masyarakat, dan kemudian Ibu Rohani dan kawan-kawan mencoba dan memberanikan diri untuk terjun di bisnis masker, dan akhirnya sekarang alhamdulillah cukup sukses ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, oke. Oke, baik Bu Rohani, terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga Ibu dan sekeluarga di Aceh beserta teman-teman pelaku usaha mikro, khususnya produksi masker di sana, sehat dan usahanya semakin berkembang di tengah pandemi COVID-19 ini. Iya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik Bu Rohani, terima kasih atas sharing yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan menuju ke pembicara kedua, yaitu Mbak Anissa. Mbak Anissa ini adalah manajer dari BMD Basnas Mikrofinance Desa Lampasai Kota yang mendampingi para pelaku usaha mikro di daerah Aceh, khususnya di Lampasai Kota. Apa kabar Mbak Anissa? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Ya, alhamdulillah sehat Mbak Anissa. Sehat Mbak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baik Mbak Anissa. Pengalaman Mbak Anissa dalam mendampingi pelaku. Ya, Mbak Anissa. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya bisa bergabung untuk berbagi wawasan dan ilmu ya terkait dengan microfinance. Jadi kita di BMD Lampasai Kota sendiri memang selama masa wabah COVID-19 ini berusaha untuk mencari jalan bagaimana mitra-mitra kita yang mustahik itu tetap bisa survive di masa-masa sulit badai COVID seperti ini. Kebetulan memang mitra-mitra kita itu punya usaha utama yang berbagai macam gitu kan. Ada yang berdagang, kemudian ada yang membuat kue, kemudian ada yang menjahit, ada yang menjahit souvenir, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang memang punya warung. Jadi dampak wabah COVID ini karena ada kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga jarak, untuk tidak kumpul di kerumunan.
cukup ini ya, cukup besar dampaknya dari sisi ekonomi. Jadi kalau dihitung-hitung secara penghasilan itu mitra-mitra kita itu bisa sampai 75, dari 50 sampai 75% penurunan pendapatannya. Gitu. Nah, kita tahu sendiri kalau untuk angkatan kerja ini kan 97% sebenarnya kalau di Indonesia sendiri yang memang dari UMK, dari usaha mikro. Nah, teman-teman yang usaha mikro ini mitra, termasuk di dalamnya mitra-mitra kita, sangat kesulitan dalam hal apa yang mesti harus mereka lakukan ketika usaha utama mereka mengalami kemerosotan. Nah, kita coba melakukan penyesuaian gitu, karena semasa wabah seperti ini kan kita nggak mungkin diam aja gitu ya, tapi juga harus melakukan, bukan inovasi sih, tapi sebenarnya penyesuaian aja, penyesuaian terkait dengan aktivitas yang berubah gitu. Di masyarakat kita nggak bisa langsung beli, nggak bisa kumpul lagi, nggak bisa berkerumun di pasar, itu gimana caranya supaya mitra kita punya usaha yang mereka itu nggak perlu terlalu sering berada di kerumunan. Gitu. Nah, terkait dengan mitra kami, ini kan kami coba mensiasati dengan membentuk sesuatu yang memang sedang dibutuhkan di pasar gitu, sesuatu yang masyarakat butuhkan. Kita tahu dari sisi usaha utama mereka sudah merosot pendapatannya, maka harus ada usaha lain yang menjadi bukan pengganti ya, tetapi menyesuaikan saja gitu selama masa wabah COVID ini. Nah, di kita identifikasi beberapa jenis usaha. Salah satunya itu membuat masker, karena memang kebutuhan akan masker cukup besar sekali dan memang ada kelangkaan di pasar selama masa awal-awal wabah COVID. Kalau untuk saat ini memang sudah lumayan ada beberapa, tetapi alhamdulillahnya itu di mitra kita termasuk yang awal-awal sekali memproduksi masker, sehingga banyak lembaga-lembaga donasi memang langsung pesan gitu, sebelum maskernya jadi mereka udah pesan ke mitra kita gitu. Iya. Berarti memang usaha produksi masker ini memang inisiatif dari Bu Anissa dan kawan-kawan begitu ya Bu, dengan melihat peluang usaha saat ini. Iya, kita juga diskusi dengan BMFI, Basnas Microfinance yang di Jakarta, di pusat kan, untuk melihat apa sih yang menjadi rencana aksi Basnas, dan itu kita terjemahkan secara teknis di lapangan untuk mitra-mitra kita. Oke, Bu Anissa sendiri boleh diceritakan Bu mungkin terkait bagaimana pendampingan yang dilakukan Bu Anissa saat ini untuk mengembangkan usaha pelaku usaha mikro di sana, terutama pada saat COVID-19 seperti ini. Kalau untuk pendampingan memang agak sulit untuk kalau kita bisa mendampingi seperti kemarin sebelum wabah gitu ya, karena kita nggak bisa setiap hari bertemu dengan mitra, kemudian nggak bisa, dan bahkan usaha mereka sendiri memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk itu kita selain juga melakukan silaturahmi secara face to face, kita juga buat kelompok yang kita wadahi dengan grup di WA gitu, untuk bisa mengetahui persoalan-persoalan apa aja yang mereka hadapi terkait dengan pemasaran. Untuk kami sendiri di BMD kita punya beberapa program yang memang sedang kita laksanakan, dan ada juga yang akan kita laksanakan, tapi memang sudah dalam tahap persiapan. Salah satunya seperti lumbung siaga pangan, kemudian gerai mikro. Selain juga kita tetap membina 2 kelompok pilot untuk kelompok produksi masker. Nah, untuk lumbung siaga pangan sendiri sebenarnya mitra kita itu bukan punya basis sebagai petani, tetapi mereka itu para pedagang yang punya warung. Agak sulit sekali kalau mereka misalnya harus kita alih profesikan untuk langsung jadi petani gitu ya. Tetapi mereka mungkin bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dan menginspirasi yang lain, sehingga nanti juga bisa dipasarkan tetapi ke tetangga sendiri gitu. Dikonsumsi oleh masyarakat Gampung itu sendiri gitu.
Oh ya, berarti selain mendampingi dari sektor usaha masker ini juga beraneka ragam juga ya Bu ya, usaha yang didampingi mulai dari sektor pertanian tadi hingga konveksi dan juga warung sembako seperti itu ya Bu ya. Iya, benar Mbak. Iya baik. Seperti kita ketahui Bu, para pelaku usaha mikro itu biasanya memang sulit untuk memasarkan produknya gitu. Bagaimana cara Bu Anissa dan teman-teman di BMD Lampase Kota untuk memfasilitasi para pedagang pelaku usaha mikro di mana setiap produk yang sudah mereka produksi gitu Bu bisa dipasarkan secara luas? Ya, ini kita ambil aja salah satu contoh yang di masker ini ya. Untuk utamanya memang harus promosi. Nah, di masa COVID ini kita belajar banyak hal gitu. Ada kebiasaan yang di luar normal, artinya kita punya the new normal sekarang gitu kan. Jadi ada kebiasaan baru yang memang harus menjadi sesuatu yang kita biasakan gitu. Kita manfaatkan teknologi informasi, layanan online, kita promosi melalui layanan-layanan online seperti IG, Instagram ya, kemudian WhatsApp group, kemudian juga Facebook. Tetapi lebih penting lagi di sini kalau saya pikir adalah promosi melalui kemitraan. Saya pikir kemitraan itu sangat penting. Kenapa? Karena kemitraan itu sendiri menjamin adanya sirkulasi uang dan supply chain itu di lokal sendiri gitu. Artinya apa yang diproduksi oleh teman-teman mitra bisa dinikmati oleh lembaga, badan, institusi yang ada di lingkup Provinsi Aceh itu sendiri gitu. Jadi untuk kita di sini kita kerjasama sih dengan beberapa lembaga seperti dengan koperasi, karena mereka sendiri kan menerima ini ya, koperasi Insan Cita itu mereka menerima pesanan-pesanan paket sembako yang di dalamnya ada salah satunya itu itemnya adalah masker. Nah jadi itu kesempatan-kesempatan seperti itu kita ambil gitu. Bahkan juga dengan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya yang memberikan donasi sembako dan juga masker. Seperti itu, Mbak. Ya berarti di sini Bu Anissa juga memfasilitasi mitra untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Aceh begitu ya Bu ya? Iya, benar. Ya. Oke, di era pandemi COVID-19 ini Bu, kira-kira kendala apa yang dialami Mbak Anissa dan kawan-kawan di sana dalam mendampingi mitra, terutama dalam memasarkan produknya begitu? Kalau kendala sebetulnya tergantung kita memandangnya seperti apa ya, tapi kalau kita memandang kendala krisis itu sendiri peluang sebenarnya. Jadi kalau di kami di sini kami tanamkan ke teman-teman pendamping, ke saya juga sendiri dan ke mitra-mitra kita, krisis tidak boleh dibaca sebagai kendala, tetapi krisis itu harus dibaca sebagai peluang. Artinya ketika ada krisis maka akan ada sesuatu yang menjadi kebutuhan baru dari masyarakat gitu. Jadi kebutuhan baru ini yang harus jeli sekali kita melihatnya. Seperti masker, siapa sangka kemarin itu kita nggak butuh-butuh banget gitu ke masker atau hand sanitizer atau ke jamu gitu kan, tetapi saat ini itu menjadi kebutuhan dasar, bahkan yang paling dicari saat ini adalah hand sanitizer, masker, kemudian minuman-minuman herbal yang menunjang stamina tubuh gitu. Jadi saya pikir kalau kendala, saya nggak memandangnya sebagai kendala, tetapi saya pandang itu sebagai peluang. Artinya kalau misalnya pemasarannya mandek itu kita cari cara lain supaya di mana produk kita dibutuhkan di tempat lain, segmen mana yang masih membutuhkan produk kita gitu. Ya, sangat menginspirasi sekali ya Bu ya. Jadi di tengah berbagai macam kondisi seperti ini, Bu Anissa di sini memandang sesuatu dari segi mata lainnya begitu ya Bu ya. Jadi memandang ini semua justru sebagai peluang kita untuk berinovasi dalam menjalankan usaha agar usaha kita di dalam sebuah kondisi seperti apapun usaha kita masih tetap bisa berkembang seperti itu ya Bu ya. Benar Mbak, benar banget. Yes. Untuk rencana kedepannya sendiri nih Bu, dari Bu Anissa dan tim BMD Lampase di sana, kira-kira nantinya usaha ini setelah COVID-19 ini selesai, kira-kira akan seperti apa Bu? Kita tahu kita nggak bisa maksa mitra kita untuk beralih 100% ke usaha
yang sekarang gitu kan, karena mereka memang meninggalkan usaha utama kondisional gitu, karena kondisi tertentu gitu. Nah, kalau kondisi nanti sudah, kita nggak tahu apakah kondisi balik seperti awal, atau kondisinya akan lain gitu kan, kita nggak tahu. Tetapi mitra kita ini kan memang punya skill masing-masing, sudah punya pengalaman sendiri di usaha utama mereka. Saya sih mengencourage mereka untuk tetap fokus di usaha utama, tetapi juga tetap melakukan inovasi di usaha yang baru ketika memang model bisnis plan mereka itu memang dibutuhkan gitu. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhannya gitu. Kalau masih dibutuhkan, kenapa tidak? Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, fokus aja dengan usaha yang utamanya gitu. Saya pikir seperti itu. Kita kan masih belum tahu nih, masih 3 bulan ke depan kita baru tahu apakah COVID berakhir atau tidak, masker masih sangat dibutuhkan atau tidak, kemudian bahan pangan organik. Tapi saya sangat optimis untuk bahan pangan organik, sayur-sayuran, frozen food yang memang mitra-mitra kita sudah ada gitu ya, memang mereka punya usahanya. Saya pikir ke depan malah jauh lebih menjanjikan usaha-usaha seperti itu. Ya, luar biasa sekali Bu Anissa ya, sangat menginspirasi. Kemudian Bu Anissa untuk selanjutnya, mungkin ada pesan-pesan dari Bu Anissa untuk menghadapi untuk menjalankan usahanya di tengah pandemi seperti ini, dan juga mungkin bisa Bu Anissa bisa berpesan kepada sesama pendamping pelaku usaha mikro khususnya begitu ya Bu, agar tetap survive di masa seperti ini gitu. Benar, ini kan masa-masa yang sulit ya bagi siapa saja kalau menurut saya. Jadi mau orang yang punya usaha besar, usahanya kecil, pendamping usaha yang konsultan bisnis yang besar, ataupun pendamping usaha kecil seperti kami ini, itu sebenarnya tantangannya sama gitu. Tantangannya adalah bagaimana kita tetap konsisten untuk tetap pada jalur kita, membantu mendampingi mitra kita sehingga mereka itu menghasilkan produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya gini, kita nggak bisa mengelak dari kebutuhan pasar gitu loh. Artinya penyesuaian perlu, tetapi skill, keterampilan, pengalaman di usaha-usaha yang utama itu juga tetap jangan ditinggalkan, meskipun ada masa-masanya kita itu harus shifting istilahnya. Shifting untuk menjalankan usaha yang baru gitu. Istilah ininya sih kayak menari di atas badai gitu ya. Jadi ya sama, pendamping dengan mitranya juga sama gitu. Di pendamping sendiri di saat seperti ini tantangannya luar biasa. Kenapa? Kita dituntut, dihimbau untuk di rumah, stay at home ya kan. Tetapi kita sendiri nggak bisa ninggalin mitra kita. Kita tetap jalan ke lapangan. Kita tetap nggak mungkin hanya sekedar via online atau via WA, karena memang mitra kita juga ada beberapa, bahkan sebagian mereka tidak mengakses gadget ya, maksudnya online seperti itu. Jadi memang dibutuhkan pengorbanan juga, tapi tetap dengan menjaga protokolnya supaya tetap dijalankan gitu, protokol COVID-19-nya itu tetap dijalankan gitu Mbak. Ya, berarti walaupun dalam kondisi seperti apapun kita harus tetap mematuhi protokol yang ada ya Bu ya. Ya benar. Ya. Agar semuanya juga bisa aman dalam menjalankan aktivitasnya dalam mendampingi pelaku usaha mikro. Ya, luar biasa sekali Bu Anissa, terima kasih atas sharingnya pada sore hari ini. Semoga Bu Anissa dan kawan-kawan di sana dan juga para pelaku usaha mikro di sana bisa selalu sehat dan terus survive dalam menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bu ya. Amin, amin. Sama-sama Mbak. Ya, terima kasih Bu Anissa. Sama-sama Mbak. Ya, itu tadi adalah salah satu contoh dari mitra dan pendamping pelaku usaha mikro di Basnas Mikropreneur Desa Lampaseh Kota. Meskipun di era pandemi COVID-19 ini, namun mereka tetap semangat dan terus berinovasi untuk menjalankan usahanya agar usaha yang selama ini dijalankan untuk bisa terus berkembang. Ya, baik, sebelum ke pemateri yang ketiga,
saya ingatkan kepada seluruh pemirsa Basnas TV, bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar yang nantinya akan dijawab oleh pembicara kita di akhir sesi tanya jawab nanti. Ya, langsung saja kita sudah hadir bersama kita di sini Mas Candi Sulaiman, selaku CEO dari Susu. Beliau ini selain CEO dari Susu juga merupakan seorang fotografer dan sutradara ternama begitu. Apa kabar Mas Candi Sulaiman? Ya. Selamat sore Mas Candi. Ya, selamat sore Mas Candi. Ya, mungkin belum tersambung. Halo. Selamat sore Mas Candi. Halo. Ya, selamat sore Mas Candi. Apa kabar? Sore. Halo, baik Mbak. Ya, bagaimana kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah. Sebentar, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum Mas Candi. Waalaikumsalam. Iya, ya, jelas ya Mas ya, bisa mendengar suara saya. Iya jelas. Ya, oke. Baik Mas Candi, terima kasih Mas Candi atas waktu dan waktu yang telah diberikan. Mungkin di sini kita akan bercerita bagaimana kira-kira menurut Mas Candi syarat usaha dan karakter pelaku usaha yang dapat bertahan di tengah COVID-19 ini. Oke. Pertama-tama saya selalu bilang bahwa memang sekarang ini memang harus disadari bahwa kondisi seperti ini kan sebenarnya kondisi yang force majeure ya, Mbak, gitu. Ya. Jadi memang bukan kondisi yang normal. Pasti tidak ada satupun orang di dunia yang memang istilahnya tuh membayangkan kondisi ini tuh bakalan terjadi gitu. Yang aku bilang mungkin sekarang itu ibaratnya kalau kita lagi nonton film, lagi nonton DVD gitu ya. Mungkin sekarang tuh pause mode gitu. Kayak hidup kita tuh lagi di pause dulu gitu ya. Untuk sementara aku selalu bilang tuh kayak gitu loh. Nah, mungkin baru akan bisa berjalan lagi setelah pandemik ini selesai. Gitu. Aku mikirnya halo. Halo ya. Ya. Nah, aku sih memang dalam kondisi seperti ini nomor satu kita tuh nggak bisa berpikir terlalu banyak sebenarnya. Yang mungkin memang bisa dilakukan adalah kita berpikir untuk fokus dulu. Kira-kira apa sih fokus kita? Nomor satu kayak gitu. Nah, saya selalu bilang nomor satu itu yang harus kita pikirkan adalah kita bersyukur bahwa kita masih sehat. Gitu ya. Jadi, halo Mbak? Halo? Kedengeran? Halo? Mbak Alu ya? Halo? Halo? Halo Mbak? Halo, Mbak Aulia? Ya, halo. Ya. Kedengeran? Ya. Ya, kedengeran. Oke, ya nomor satu kita harus memprioritaskan bersyukur bahwa memang nomor satu kita tuh masih sehat. Itu yang harus kita syukuri dulu gitu ya. Nah, nomor dua adalah yang harus kita pikirkan bagaimana kita makan dulu nih gitu ya. Jadi kayak jangan berpikir untuk usaha yang menguntungkan terlalu besar. Yang penting sekarang kita untuk menyambung hidup dulu. Nah, untuk itu memang saya selalu bilang yang harus kita korbankan adalah satu, egonya kita dulu nih. Karena selama ini mungkin kita
ada orang yang mungkin pengusaha besar, ada yang mungkin juga pengusaha mungkin tidak terlalu besar tapi memang sudah terkenal di bidangnya masing-masing. Nah, mungkin sekarang saatnya kalau ketika bisnis para pengusaha yang seperti itu kebetulan terkena imbasnya, mungkin bisnisnya itu tidak dipergunakan secara langsung oleh kebutuhan sehari-hari yang memang diperlukan. Saya selalu memang menyarankan yang paling penting nomor satu, kita harus mampu untuk shifting dan kolaborasi. Nah, itu sih sebenarnya Mbak Uli yang paling penting. Nah, kenapa ego dan shifting ini ada korelasinya gitu? Karena memang nomor satu yang harus kita lihat adalah apa sih sebenarnya yang mungkin sampai saat ini tuh masih bisa kita lakukan untuk mencari uang. Nah, yang paling penting kan sekarang kebutuhan sehari-hari dulu Mbak Ulia, gitu ya, mulai dari makan, kebutuhan rumah tangga gitu. Yang mungkin selama ini misalnya gitu, ada yang memang terkenal sebagai pengusaha properti misalnya gitu. Orang mungkin sekarang orang nggak ada yang lagi beli rumah nih, gitu ya. Nah, kalau nggak mau harus banting setir dulu gitu. Untuk sementara, saya selalu bilang itu kita harus shifting untuk misalnya melakukan usaha-usaha yang memang penghasilannya bisa kita lakukan setiap hari didapatkan gitu. Misalnya ya kayak saya selalu bilang bahwa mungkin harus berhubungan dengan sandang sandang itu penting, atau mungkin mulai dari menjual makanan jadi atau mungkin raw foodnya, makanan mentahnya gitu. Seperti itu Mbak Ulia. Iya, berarti di tengah pandemi COVID-19 ini memang usaha yang kita jalankan memang harus se-fleksibel mungkin ya Mas ya, mengikuti apa yang dibutuhkan oleh pasar seperti itu, agar usaha yang kita jalani juga bisa terus berkembang. Benar, gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa memang kebetulan saya banyak banget bertemu dengan para pelaku usaha yang usahanya sebenarnya macam-macam. Gitu ya, jadi mulai dari usahanya jasa sampai menjual produk, mulai menjual produk fashion, kecantikan, telekomunikasi, macam-macam gitu. Tapi memang ya itu dia, mungkin kita ngomong misalnya produk fashion gitu, ya mungkin karena mereka nggak terlalu kemana-mana, mungkin dia juga nggak butuh untuk beli baju baru gitu kan, jadi mungkin shiftingnya itu yang dilakukan memang harus kita mencari usaha-usaha fashion yang memang dibutuhkan setiap hari, seperti ya mungkin yang dibutuhkan seperti masker, sarung tangan, yang memang dibutuhkan dalam kondisi COVID-19 seperti ini gitu. Seperti itu. Ya. Mungkin di sini Mas Sandi bisa berbagi tips bagi para pelaku usaha mikro di sini, kira-kira strategi apa yang harus dijalankan di tengah pandemi seperti ini, Mas? Saya selalu melihat dari dua angle. Satu dari angle para pemilik usaha besar, seperti mungkin pemilik perusahaan. Lagi angle-nya itu sebagai para pengusaha mikro. Nah, kalau nomor satu memang kalau sebagai pemilik perusahaan atau pemilik usaha, yang mungkin yang harus dilakukan adalah komunikasi yang baik dengan para anak buahnya. Gitu. Karena awalnya nih semuanya ada yang pengusaha mikro, terus lama-lama berhasil, akhirnya dia bisa punya pengusaha besar gitu ya. Gitu. Nah, dan akhirnya mereka banyak yang menjadi istilahnya mungkin menjadi bapak angkat dari usaha mikro gitu ya. Nah, dari situ memang nomor satu komunikasinya itu memang harus dijelaskan dari awal seperti apa bentuk usaha yang memang ada nih gitu. Karena mungkin kadang-kadang ada yang pengusaha mikro kecil yang masih punya anak buah mungkin,
mungkin punya anak buah mungkin 1 atau 2 karyawan. Nah, itu yang memang harus dijelaskan nih gitu loh, bahwa sekarang kondisi seperti apa, terus kondisi keuangan kalian juga seperti apa gitu kan. Nah, itu yang memang harus dipikirkan dan harus diomongin. Nah, saya sih menyarankan selalu kalau bisa diomonginnya itu secepat mungkin. Jadi jangan nunggu terlambat. Saya selalu bilang misalnya, kalau memang misalnya diomonginnya dari sekarang, mungkin kondisi mereka belum terlalu lapar, Mbak Ulia. Gitu ya, anak buah itu gitu. Jadi mungkin masih bisa diomongin nih gitu, bahwa oke, apakah mungkin akan memberikan, nanti kita akan memberikan THR atau enggak, apakah kita masih mampu untuk memberikan gaji atau enggak. Karena kan memang kondisi keuangan akan berkaca dengan kondisi bisnis kita gitu ya. Nah, itu komunikasi. Nah, sedangkan kalau kita angle sebagai pelaku usaha mikro, memang mau nggak mau begini, kita memang harus tahu bahwa ketika kita judulnya itu pengusaha, berarti kita harus siap berusaha untuk melakukan apapun juga yang bisa diusahakan, istilahnya kayak gitu ya gitu. Nah, itulah yang sebenarnya saya selalu bilang, bahwa kita singkirkan ego dulu. Apa yang sekarang bisa, istilahnya gini, apa yang kira-kira sekarang bisa jadi uang harus dilakukan gitu loh. Nah, kenapa kayak gitu? Karena nomor 1 yang harus kita pikirkan itu adalah makan dulu gitu loh. Kita mungkin punya istri, punya anak gitu. Yang memang itu yang harus kita pikirin dulu nih, prioritas gitu. Jadi jangan terlalu berpikir terlalu jauh bahwa dalam kondisi ini oke, kita saatnya mencari usaha yang bisa sangat menguntungkan. Kita nggak perlu berpikir ke situ dulu. Yang penting kita menyambung dulu gitu. Nah, tapi memang dalam kondisi sekarang banyak juga Mbak Aulia yang awalnya tuh niatnya iseng-iseng, kok tiba-tiba booming, akhirnya mereka berpikir untuk wah ini malah menemukan bisnis baru di sini gitu ya. Gitu. Jadi memang selama ini mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa dia punya potensi keahlian masak di diri dia. Akhirnya iseng-iseng jualan masakan, akhirnya bisa berhasil kayak gitu. Jadi itulah memang kita ngelihat bahwa saya selalu lihat bahwa dalam kondisi ini pasti Allah itu udah punya rahasia yang saya selalu bilang rahasia yang membahagiakan kita di ujungnya gitu ya gitu. Jadi sebenarnya mungkin selama ini ada orang yang memang terlalu nyaman di comfort zone mereka masing-masing, mereka terlalu kaku bisnisnya gitu. Mungkin saat sekarang itu mungkin Allah membukakan mata kita bahwa dunia ini sebenarnya lebih luas loh dari yang selama ini kita lihat seperti kayak gitu ya. Jadi yang mungkin misalnya gitu, bahwa selama ini yang dia pikirin misalnya cuman jualan tadi ya, cuman jualan properti doang gitu, cuman jualan motor doang gitu. Atau mungkin misalnya jualan apa ya, misalnya jualan bertani doang gitu. Nah, mungkin sekarang saatnya bisa lebih luas gitu. Apa namanya, cara berpikirnya seperti itu gitu. Ya, berarti di tengah kondisi COVID-19 seperti ini, selain kita juga harus berinovasi, kita juga harus selalu optimis gitu ya, Mas Candi ya, bahwa sebenarnya pasti akan banyak hikmah dan peluang di balik semua ini. Pasti gitu loh. Gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa ini adalah hampir sekali live di Instagram oleh para teman-teman untuk ngobrol tentang kondisi ini. Terus hampir setiap hari saya juga diajakin Zoom meeting, berkumpul dengan teman-teman yang mungkin udah lama nggak ketemu, gitu, yang mungkin teman-teman lama, akhirnya Zoom meeting, akhirnya ketemu. Nah, justru sebenarnya gini, mungkin Allah ingin membukakan mata bahwa sebenarnya kondisi kita tuh sekarang dunianya tuh udah seperti ini loh. Semuanya udah era digital, semuanya juga kondisinya itu ibaratnya gini, kalau nggak penting amat harus ketemu secara fisik, nggak perlu ketemu gitu ya. Mungkin kan kondisinya tidak seperti ini, mungkin saya sama Mbak Aulia mungkin ketemunya di panggung, Mbak, gitu ya. Yang mungkin harus ngundang penonton, harus nyari tempat, harus menyiapkan konsumsi gitu kan, harus bayar listrik gitu. Mungkin sekarang Mbak Aulia ada di rumah Mbak Aulia dan saya ada di rumah saya gitu. Ini tetap bisa terjadi
gitu. Jadi memang kita ngelihat bahwa, saya selalu melihat bahwa semua hikmah-hikmah ini adalah awalnya memang pasti kalau mau dipikirin stres pasti akan stres. Tapi saya ngelihat bahwa gini, dari semua usaha-usaha yang saya punya, justru sekarang saatnya saya itu untuk nge-boost marketing saya, untuk nge-boost promosi saya gitu. Kenapa? Karena saya selalu ngelihat gini, banyak banget orang pasti yang ketika kondisi seperti ini mereka berpikir istilahnya mereka tuh udah lemes duluan gitu ya, udah kayak pusing duluan dalam kondisi ini. Nah, menghadapi hal seperti itu, justru saya ngelihat bahwa mungkin pelaku-pelaku usaha yang sama saya, mungkin bisa disebut pesaing-pesaing saya itu mungkin banyak yang sekarang kondisinya pincang atau mungkin lesu darah. Nah, justru dalam kondisi seperti itulah saya malah nge-boost marketing, Mbak Aulia gitu loh. Kenapa? Karena memang justru kita bisa lebih menonjol dalam hal sekarang seperti ini kayak gitu. Ya. Iya, Mas Andi, memang jadi banyak sebuah kejadian yang kita tidak sangka ya di tengah pandemi COVID-19 ini, yang justru membuat menjadi hikmah seperti itu ya di tengah kondisi seperti sekarang. Oh ya, Mas Andi, seperti kita ketahui kan Mas Andi ini sudah merupakan termasuk pengusaha yang sukses seperti itu. Sudah banyak UMKM yang dibina sama Mas Candi gitu. Terus dari usaha fotografinya, terus Mas Candi di sini juga berkarya sebagai sutradara, dan Mbak Alisa sendiri juga terjun di dunia bisnis fashion ya, Mas ya. Iya. Ya, kira-kira di kondisi seperti ini mungkin Mas Andi bisa memberikan tips-tips bagi pelaku usaha mikro ya, dan semangat seperti itu biar usaha yang sekarang mereka jalani itu nantinya bisa berkembang gitu seperti usaha yang sekarang dijalankan Mas Candi. Iya, nomor satu memang gini, aku selalu bilang bahwa setiap yang tadi aku bilang bahwa selama ini mungkin orang itu selalu ada di comfort zone-nya dia, gitu ya. Jadi dia selalu berpikir, wah usaha dia udah berjalan, ya udah cukup lah begini aja cukup gitu ya. Terus kayak dia juga berpikir, oh udah dapat konsumen di sini udah cukup aja gitu. Justru sebenarnya tiba-tiba terkena badai seperti ini, mereka baru goyah, istilahnya seperti itu ya. Nah, tapi mungkin hikmahnya adalah gitu. Ini mungkin bisa dibilang tips, juga bisa dibilang motivasi, bahwa setiap pengusaha dan setiap perusahaan itu kita harus mengalami stress test, gitu. Saya selalu bilang kayak gitu ya, gitu. Karena kalau nggak kayak gini, kita nggak akan mengalami stress test nih, gitu. Jadi ibaratnya tuh sekarang ini dikasih kondisi stress test, akhirnya kita bisa melihat kelemahan-kelemahan dari bisnis kita. Itu yang sebenarnya kalau saya sebagai pengusaha itu malah menjadi positif, gitu Mbak Aulia. Halo, ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya selama ini tuh nggak mungkin kita pikirkan dan nggak mungkin terjadi, yang si stress test itu. Makanya justru sebenarnya dengan kondisi seperti ini, potensi kita dan waktunya kita untuk stress test nih, gitu. Nah, nomor dua adalah kita juga harus menyadari bahwa selama ini bisnis itu tuh harus ditambah satu hal penting, yaitu mental dan kesabaran. Gitu ya. Jadi selama ini mungkin yang dipikirin itu cuma hitung-hitungan gitu. Yang dipikirin selama ini cuma produk, cuma promosi gitu. Bahwa harus ditambahin lagi sekarang bahwa bisnis, salah satu poin penting dari bisnis adalah yaitu dia mental gitu. Dan di dalam mental itu dibutuhkan kesabaran. Nah, itulah yang memang sebenarnya tidak boleh kita lupakan. Nah, yang pasti adalah kita harus percaya bahwa kondisi seperti ini itu pasti akan berakhir selama kita selalu dalam kondisi sehat. Jadi nomor satu yang memang balik lagi seperti yang tadi saya bilang, yang paling penting prioritasnya adalah sehat dulu. Nah, nomor dua, setelah kita udah sehat, setelah kita udah kuat,
secara fisik. Nomor 2, kita membuka peluang dan mencari peluang. Nah, itu bisa dilakukan seperti gini. Banyak orang juga ngomong sama saya misalnya gitu. Wah, aku cuma mampu masak. Misalnya, aku cuma mampu bertani. Terus mungkin juga ada yang bilang, aku cuma mampu misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik, misalnya gitu ya, teknisi dan lain-lain, atau mungkin selama ini kerja sebagai accounting dan lain-lain gitu, di sebuah perusahaan, bagian finance, dan nah sekarang mungkin dirumahkan karena memang nggak ada uang yang lagi dihitung gitu ya, gitu Mbak Ulia gitu. Nah, sekarang memang selain yang saya bilang gitu, tips saya, selain shifting itu yang harus kita lakukan, sekarang saatnya kita melakukan kolaborasi gitu. Jadi teman-teman saya fotografer itu akhirnya melakukan kolaborasi dengan cara misalnya ada tetangganya jualan makanan. Nah, biasanya kan kalau jualan makanan mungkin dia nggak bagus untuk bikin konten sosmed ya gitu. Nah, kebetulan teman-teman saya fotografer ini akhirnya saya minta untuk, ayo dong kamu kolaborasi sama dia, sama tetangga kamu gitu. Makanan yang masak tetangga kamu yang motret, sama-sama promoin, nanti sharing profit. Nah, selama ini mungkin nggak pernah terfikirkan hal-hal seperti itu terjadi, gitu ya. Jadi yang mungkin selama ini di kantornya dia kerjanya marketing, mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang jualan makanan, tetangga-tetangga jualan makanan untuk melakukan kegiatan marketingnya, gitu. Begitu juga dengan yang mungkin kerjanya finance, itu juga bisa melakukan itu, gitu. Nah, alangkah indahnya ketika mungkin tetanggaan itu lengkap, ada yang bisa masak, ada yang bisa bisa ngojek misalnya gitu. Terus ada juga yang bisa promosi, memang selama ini kerjanya marketing, ada yang selama ini kerjanya finance. Nah, ketika itu semua berkolaborasi, akhirnya bisa menjadi bisnis yang baik, atau mungkin bisa jadi akan membuka peluang bisnis baru gitu. Nah, hal-hal begitulah yang ternyata bukan nggak mungkin itu bisa terjadi gitu loh. Nah, makanya jadi nomor 1, kita harus bersyukur dulu, Mbak Ulia. Itu makanya saya selalu bilang, tadi ini udah 3 kali saya bilang, bersyukur bahwa itu roots-nya itu di situ dulu. Kenapa? Karena kalau kita nggak bersyukur, kita nggak akan tenang. Nah, ketika kita tidak tenang, kita udah nggak bisa mikir nih, Mbak Ulia gitu loh. Jadi setiap hari adanya uring-uringan, setiap hari adanya emosi gitu. Nah, itu akhirnya nggak bisa bikin mikir gitu. Jadi mungkin saya selalu bilang bersyukur. Selama ini mungkin kita nggak pernah bersyukur atas nafas kita misalnya gitu loh. Nah, akhirnya sekarang itu kenapa saya bilang bersyukur, karena itulah baseline dari hidup. Ketika kita udah melakukan itu, ya akhirnya kita udah bisa ibaratnya bisa berpikir lebih lebih kreatif, bisa berpikir lebih tenang gitu. Nah, itulah yang sebenarnya memang harus kita lakukan kayak gitu. Nah, mungkin satu lagi yang selama ini saya beberapa teman-teman saya banyak juga yang memang bisnisnya itu sifatnya offline. Dia punya toko, mungkin tokonya juga ada yang di ruko, ada yang di pasar, bahkan ada yang di mall. Nah, mungkin sekarang saatnya shifting untuk ke digital. Gitu. Itu juga bisa bisa terjadi karena mungkin selama ini dia punya toko karena mungkin bisa jadi karena warisan orang tua misalnya gitu. Nah, selama ini mungkin nggak pernah ada waktu untuk masuk ke dunia digital. Nah, di bulan-bulan ini karena waktunya lumayan lowong, akhirnya dia bisa masuk ke dunia digital gitu. Itu yang sebenarnya saya motivasikan kepada teman-teman saya. Jadi saya selalu bilang, ini karena selama ini selalu jaga warung, jaga restoran, jaga kafe, jaga toko gitu. Nggak pernah punya nih waktu untuk berpikir apa lagi ya gitu, berpikir kreatif gitu. Nah, justru sekarang Allah tuh ngasih waktu kepada kita untuk, oke, kalau selama ini kamu nggak ngomongnya itu masalahnya adalah waktu,
alasan kalian adalah waktu, nih sekarang justru waktu nih yang dikasih. Seperti itu ya Mbak Ulia gitu loh. Nah, justru itulah yang sebenarnya harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Kayak gitu sih Mbak Ulia. Berarti memang banyak pelajaran ya Mas ya yang bisa dipetik dari masa pandemi ini. Oh ya, ini untuk gitu. untuk selanjutnya kira-kira setelah pandemi ini berakhir, Mas, tentunya nantinya akan mungkin banyak hal yang tidak kita duga dan akan terjadi gitu. Misalkan seperti setelah pandemi COVID-19 ini kan resesi ekonomi sudah mulai menanti. Terus kira-kira langkah strategis apa untuk supaya usaha mikro tetap survive setelah melewati masa pandemi ini? Oke. Nah, nomor satu kita harus melihat dulu Mbak Ulia, bahwa ketika ini sudah berakhir, anggap aja sekarang itu 0 gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu kan berarti kan yang udah baik itu adalah faktor kesehatan. Nah, faktor ekonomi itu biasanya akan baik itu secara gradual. Nah, again, kembali yang paling penting yang sebenarnya nomor satu yang akan bergejolak itu adalah yang sifatnya itu ekonomi sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah yang saya selalu bilang bahwa mulai dari ekonomi sehari-hari yang paling ujung adalah dunia pertunjukan atau hiburan. Jadi bisnis-bisnis temen yang mungkin misalnya suka bikin konser dan lain-lain gitu, itu yang mungkin ekonominya akan bergejolak, akan aktif itu mungkin di paling belakangan gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat memang semua akan baik-baik saja. Nah, justru sebenarnya gini, ketika ini semuanya udah selesai, itu pasti banyak orang nomor satu yang ingin melakukan hal-hal yang selama ini tidak bisa dilakukan. Gitu, salah satunya mungkin dia jalan-jalan ke mall, mungkin jalan-jalan ke tempat rekreasi, kebun binatang gitu. Nah, yang selama ini kayak banyak banget nih gitu. Hampir setiap hari nih teman saya tuh selalu WhatsApp ke saya gitu, mulai dari WhatsApp, DM dan lain-lain gitu untuk yang Mas Candi, menurut Candi kira-kira kapan sih ini berakhir gitu. Nah, saya tanya kenapa sih nanya kayak gitu kan? Enggak, karena aku mau beli tiket buat liburan. Saya mikir gini, saya aja nggak kepikiran mau liburan dulu gitu ya. Tapi kok sekarang orang yang mikir mau liburan gitu ya. Rezekinya mungkin berlebih kali ya gitu ya. Nah, tapi lihat adalah memang itu sekarang haus akan istilahnya tuh haus akan hiburan gitu. Mungkin hiburan yang sifatnya kecil sampai hiburan yang mungkin sifatnya tadi seperti liburan dan lain-lain gitu ya. Nah, yang saya lihat memang yang kondisinya nomor satu akan booming setelah bisnis pangan adalah hiburan yang sifatnya menghapus stres atau menghilangkan stres. Nah, untuk perempuan, menurut saya bisnis-bisnis yang akan lumayan bergejolak tinggi adalah fashion dan kecantikan, gitu. Karena selama ini saya ngelihat ya gitu loh, bahwa mungkin Mbak Ulia juga setuju bahwa sebenarnya Mbak Ulia itu kalau shopping itu bisa menghilangkan stres, benar nggak Mbak Ulia? Betul. Iya kan ya gitu. Mungkin beli baju online, hijab online gitu ya. Terus mungkin pergi ke toko. Ya mungkin nggak beli ya, cuman sekedar lihat-lihat aja di toko gitu ya. Mungkin lihat gantungan gitu ya. Baju-baju yang digantung itu udah happy banget gitu. Nah, begitu juga dengan kecantikan yang selama ini misalnya gitu. Udah lama nggak dandan karena di rumah. Nah, itulah sebenarnya saya ngelihat bisnis-bisnis yang bergejol akan menggeliat itu akan seperti itu gitu, yang akan booming seperti itu gitu. Tapi mungkin gini, saya belum mau melihat ke situ dulu Mbak Ulia. Nah, yang paling penting adalah gini, gimana caranya nih persiapan kita untuk menghadapi kondisi nanti. Itu yang paling penting. Jadi saya selalu bilang juga kepada para pengusaha
dana darurat, apapun juga yang terjadi harus punya. Itu yang paling penting, gitu Mbak Ulia. Jadi gini, selama ini kan mungkin kita nggak pernah berpikir tentang dana darurat ya. Punya duit ya dipakai buat, mungkin dipakai buat macam-macam gitu ya. Mungkin dipakai buat belanja, dipakai buat seneng-seneng, atau dipakai buat yang selama ini nggak pernah dipikirin gitu. Istilahnya tuh nggak pernah ditabungin gitu. Nah, sekarang ternyata tuh dana darurat tuh sangat penting. Nah, itulah yang sebenarnya sekarang itu memang harus dilihat nih Mbak Ulia, bahwa sekarang itu di tahun 2020 membuka mata kita bahwa sesuatu yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Gitu ya. Nah, Iya, jadi betul. hal-hal itulah yang sebenarnya kita harus lihat kayak gitu. Iya. Nah, Ya, jadi menarik. saya selalu bilang bahwa udah pasti sih ketika ini kondisi berakhir, itu pasti ekonomi itu akan melonjak, gitu ya. Mungkin melonjaknya nggak 100% gitu ya, tapi mungkin saya ngelihat mungkin sekitar 30-50% kondisi ekonomi itu akan melonjak. Nah, justru kita ini juga yang harus siap-siap sih, seperti tadi punya dana darurat, itu nomor 1. Nomor 2, struggling yang kita lakukan, itu seperti contoh tadi, ketika kita punya karyawan, kita itu udah harus wajib membela apapun juga supaya minimal kita bisa membayar gajinya dia. Istilahnya kan kayak gitu ya. Tapi memang kalau memang ternyata sampai udah kita usahakan nggak bisa bayar gaji, kita juga harus nggak boleh ibaratnya semua yang kita miliki itu harus kita korbankan, itu nggak boleh. Kenapa? Kita juga jangan sampai ketika semua kondisinya udah normal, akhirnya udah nggak punya barang yang kita jual. Kita nggak bisa punya modal sama sekali. Atau mungkin lebih parahnya lagi, ketika kondisinya normal, kita malah terjebak hutang yang luar biasa. Nah, itulah yang sebenarnya harus dipikirin. Karena kalau ekonomi akan berhasil, bayangin aja sekarang aja, teman-teman yang dalam kondisi sulit aja tuh ibaratnya ilmu silatnya tuh udah banyak Mbak Ulia gitu ya. Yang tadi mungkin ada yang jualan masker, tiba-tiba jualan hand sanitizer, ada yang jualan sabun cuci tangan, udah macam-macam lah gitu ya. Itu istilahnya ilmu silat bisnisnya tuh udah sakti-sakti lah sekarang gitu ya. Yang susah aja bisa berhasil, dalam kondisi susah aja bisa berhasil. Apalagi nanti dalam kondisi booming. Saya ngelihatnya kayak gitu. Karena saya percaya kondisi seperti ini, saya ngelihat orang yang punya uang itu sekarang lagi megang duitnya nih Mbak Ulia. Istilahnya tuh para pelaku ekonomi besar tuh lagi megang duit nih, gitu ya. Istilahnya mereka kan pasti nggak mau rugi. Nomor 1 yang pasti di-cut itu kan operasional. Jadi ketika memang nggak ada pemasukan, operasional dia di-stop. Makanya banyak banget orang yang dirumahkan. Nah, sebenarnya mereka itu berpikir untuk mereka langsung nabung nih. Ketika nanti kondisi normal, mereka baru akan jor-joran lagi. Kayak gitu. Nah, saya percaya ketika nanti kondisinya udah normal, karena kita sekarang kebiasaan di saat sulit ini kreatif, nantinya ketika normal akan lebih kreatif lagi Mbak Ulia gitu. Saya rasa seperti itu sih gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Sandi atas sharingnya pada sore hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi pemirsa Basnas TV yang ingin berdiskusi dan menanyakan lebih lanjut dan ngobrol dengan Mas Sandi, bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Ya, mungkin langsung saja. Ini ada pertanyaan yang pertama, Mas Sandi. Ya, pertanyaan pertama yaitu dari Aditya. Ini ingin menanyakan, baru-baru ini dilihat Mas Sandi dalam kondisi pandemi seperti ini baru aja melakukan launching clothing di tengah pandemi. Nah, itu menarik sekali ya Mas Sandi ya. Saat usaha lain sudah mulai gulung tikar dan lain sebagainya, ini justru Mas Sandi malah mulai launching usaha baru seperti itu Mas Sandi. Kira-kira bagaimana Mas? Mungkin bisa diceritakan Mas Sandi. Ya, sebenarnya gini, si usaha clothing itu sebenarnya memang udah tertunda 2 bulan Mbak Ulia dari launchingnya.
gitu. Jadi yang sebenarnya launchingnya itu memang harusnya awalnya itu memang kita di Februari Maret. Sebenarnya kondisinya seperti itu niat awalnya. Tapi ternyata kondisinya mundur-mundur terus ditambah lagi dihantam dengan kondisi ini. Nah, memang ini harus saya jual karena memang stoknya itu memang udah terlanjur gitu ya. Nah, dia itu adalah gini. Kalau selama ini mungkin kita pingin jualan, ketika kita pingin jualan itu kan udah pasti pertama kali jualan udah pingin langsung laku ya Mbak Aulia gitu ya. Pasti kan mindset kita tuh selalu berpikir seperti itu. Nah, justru dalam kondisi seperti inilah kita akhirnya mau nggak mau memang kita harus istilahnya itu naik pelan-pelan, increase-nya tuh harus pelan-pelan gitu. Nah, justru akhirnya ketika kondisinya memang misalnya tidak seperti target yang kita harapkan, saya malah lebih bersyukur karena selama ini mungkin tidak sesuai target tapi masih ada yang beli mau lihat gitu ya. Itu yang alhamdulillah nomor satu. Nah, nomor dua, justru sebenarnya gini, dalam kondisi sekarang ini kan banyak akhirnya orang yang fokusnya ke sosial media Mbak Aulia. Iya. Gitu ya. Nah, justru sekarang saat yang terbaik untuk melakukan promosi kalau saya bilang gitu ya. Gitu. Nah, karena memang gini, ketika kita melakukan bisnis itu kan nggak selamanya harus langsung jualan produk. Gitu ya, gitu. Misalnya kita sebagai contoh, misalnya gini Mbak Aulia gitu. Bahwa apa sih bedanya kita beli tas misalnya gitu ya, di mall dan di pasar. Misalnya kayak gitu ya. Nah, mungkin produknya itu kualitasnya sama aja. Sama-sama kulit, sama-sama cantik, justru itulah yang sebenarnya misalnya gitu. Ada tas yang harganya 1 juta sama yang tas yang harganya 200.000, misalnya kayak gitu. Cuma mungkin 1 juta itu kenapa kita lebih memilih yang 1 juta? Karena memang mungkin ada value-nya. Misalnya apa buatan luar negeri misalnya gitu. Nah, atau mungkin iklannya bagus, atau mungkin dipakai sama selebritis, misalnya seperti itu gitu. Nah, untuk meningkatkan value itulah sebenarnya sekarang saat terbaik nih Mbak Ulia gitu loh. Di saat mungkin kalau kondisinya normal, konsentrasi orang justru terpecah, gitu ya. Mungkin kalau sekarang ini banyak banget orang yang cerita gitu. Pagi-pagi bangun udah ngeliat sosial media, ya kan, sampai selesai taraweh masih lihat sosial media gitu kan, gitu. Yang dia ngelepas HP itu hanya ketika dia buka puasa, sholat, buka puasa, taraweh, udah gitu ya. Nah, ujung-ujungnya juga ketika setelah sahur dia sebelum tidur dia juga yang selama ini mungkin bersiap buat ke kantor, karena nggak ada kerjaan ya buka sosial media lagi gitu loh. Nah, justru sekaranglah saat terbaik untuk meningkatkan value dari sebuah usaha gitu. Jadi misalnya contoh gitu, kalau memang di luar usaha clothing itu, kalau memang kira-kira di sini ada ibu-ibu yang jualan makanan gitu, yang selama ini mungkin tetangga sebelah nggak tahu, mungkin jualan risolnya enak gitu, karena tetangganya itu ngantor terus gitu. Mungkin sekarang saatnya bagi-bagi makanan ke tetangga, karena tetangga juga mungkin nggak kemana-mana gitu. Akhirnya tetangga jadi tahu kalau ibu bikin risolnya tuh enak, misalnya contoh kayak gitulah gitu ya. Nah, itu yang terjadi, yang saya lakukan di bisnis clothing saya gitu. Jadi mungkin selama ini kalau dibilang promo, ya mungkin promonya tidak terlalu mubazir akhirnya gitu loh. Lebih efektif. Nah, cuman tinggal gimana caranya kita menemukan pasar yang tepat, itu aja sih Mbak Aulia. Gitu. Ya, baik, luar biasa sekali Mas Candi ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua Mas Candi dari Calvico CH.
Ya, pertanyaannya setelah pandemi ini selesai, bagaimana UMKM bisa secepatnya memperbaiki keadaan dari keterpurukan sekarang? Ya, mungkin bisa langsung dijawab, Ya, Mas Sandi. jawabannya sama seperti Yang tadi. jawabannya sama seperti yang tadi Mbak Ulia, bahwa kita harus shifting dan kolaborasi gitu ya. Karena sebagai contoh misalnya gini, saya selalu bilang kalau memang misalnya temen itu pingin bikin usaha UMKM, tapi mungkin modalnya kecil, mungkin saatnya terbaik untuk melakukan partnership gitu. Nah, jadi saya nomor satu adalah ke semua bisnis-bisnis yang saya mentoring dan lain-lain itu saya tidak pernah menyarankan untuk minjem uang ke orang atau minjem uang ke bank dulu nih, gitu ya. Nomor satu itu prioritas yang berikutnya gitu. Nah, prioritas utama adalah partnership, yaitu patungan untuk sharing profit nantinya gitu loh. Kenapa? Karena memang kita harus ngelihat nomor satu, harus ngelihat ke dalam diri sendiri dulu. Sebenarnya selama ini justru yang tadi saya bilang juga, supaya nanti kita siap, sekarang saat terbaik untuk berkaca nih Mbak Ulia. Apa sih sebenarnya kurangnya kita gitu loh. Misalnya saya jago ngomong, misalnya gitu. Tapi nggak jago matematika gitu. Berarti kan saya butuh temen yang jago finance gitu ya. Saya jago ngomong, saya jago matematika, saya jago ngomong, punya teman jago matematika, tapi nggak punya produk. Nah, sekarang saat terbaik untuk mencari teman yang kira-kira punya usaha, bisa punya kerajinan sesuatu, usaha makanan, atau punya produk yang akhirnya kita ajakin kerjasama partnership untuk jualan. Gitu Mbak Ulia gitu. Nah, justru makanya sekarang itu saat terbaik untuk berkaca nih. Karena selama ini gini, kesalahan utama dari setiap pengusaha adalah mereka tuh overconfident, gitu Mbak Ulia. Kesalahan utama dari setiap pengusaha itu adalah mereka tuh terlalu pede, terlalu yakin sama produknya, terlalu yakin sama kemampuannya, gitu loh. Jadi istilahnya gini, yang dilihat dari diri dia itu adalah yang positif semua, gitu. Nah, ketika dia istilahnya kayak gitu, berarti dia tuh jalannya itu tuh setiap bisnis itu selalu ngelihatnya tuh ke depan terus, gitu ya, ke depan dan ke atas biasanya. Mereka nggak pernah ngeliat ke bawah, nggak pernah ngeliat ke belakang, gitu. Nah, justru sekarang saat terbaik itu untuk melihat ke bawah, melihat ke belakang, dan berkaca dan bercermin nih. Apa sih sebenarnya kurang kita selama ini, gitu loh. Nah, justru saat inilah adalah saat terbaik untuk berkaca dan akhirnya kita mencari nih kekurangannya seperti apa gitu loh, yang harus kita tutupi gitu loh. Saya selalu bilang bahwa dalam satu bisnis itu harus punya 3 komponen orang. Satu, yang punya modal, yang punya usaha, yang punya kerjaan. Nomor 2, orang kreatif, atau orang promosinya, atau orang yang tukang jualannya nih, gitu ya. Nomor 3, saya selalu bilang yang jagain, ibaratnya yang jaga gawang, orang finance atau orang manajemen, gitu ya. Nah, justru sekarang saat terbaik itu melihat ke diri kita nih. Kita sebenarnya jagonya di mana sih Mbak Ulia, gitu ya. Gitu. Nah, untuk bisa akhirnya kita bisa tahu nanti ke depan, justru nanti ke depan itulah akhirnya kita bisa lebih siap, gitu ya. Sebagai contoh misalnya gini, anggap aja nanti ketika sukses, ketika semua ekonomi berjalan, ibaratnya kita datang ke kota metropolitan yang baru, yang sangat bising, yang ekonominya sangat berjalan, gitu ya. Nah, kalau kita nggak siap, atau kita sendirian, yang kita rasakan adalah nanti kita akan sesat nih Mbak Ulia. Ibaratnya kayak gitu ya. Ibaratnya kalau kita nih selama ini, misalnya contoh, nggak pernah ke kota besar yang ada di dunia, misalnya nggak pernah ke New York, atau nggak pernah ke Tokyo, atau nggak pernah ke Hong Kong gitu ya, atau ke London gitu. Nah, ketika kita pertama kali datang ke situ dan pengen usaha, kan kita pasti bingung ya, Mbak Ulia, gitu loh. Anggap aja seperti itu ekonomi kita nanti gitu ya. Nah, tapi sekarang ketika kita dalam kondisi sekarang masih dikasih waktu kesempatan untuk berpikir gitu kan. Jadi kita udah tahu nih, oh kalau kita mau bikin usaha ke Tokyo misalnya gitu ya. Berarti yang dibutuhkan apa? Yang diinginkan apa? Apa kurang saya? Saya butuh partner seperti apa? Seperti itu gitu loh. Jadi nanti seperti kita nih sekarang nih selama ini nggak pernah keluar rumah gitu. Ketika nanti Jakarta itu udah kembali macet gitu ya, ekonomi udah kembali jalan, itu sama aja kita datang ke kota baru lagi gitu loh.
kira-kira apa sih yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang kita perlukan untuk memperkuat bisnis kita gitu loh. Nah, justru itu yang sebenarnya harus dipikirin. Jadi kalau saya ngelihat gini, kalau kita udah kuat, saya percaya semua yang kita jual itu pasti bisa laku, mau lihat gitu ya. Nah, cuman yang paling penting kita harus tahu kelemahan kita untuk memperkuat diri kita, itu sih sebenarnya. Ya, ya. Baik, ya terima kasih Mas Candi atas sharing yang disampaikan pada sore hari ini. Jadi memang untuk setelah pandemi ini memang kita harus mungkin lebih mengevaluasi diri kita melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan yang kita miliki dan bagaimana cara kita memanfaatkan peluang itu dengan menjadikan kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan usaha yang kita inginkan nantinya setelah pandemi COVID-19 ini ya Mas Andi ya. Benar, ya benar sekali. Ya, oke, terima kasih Mas Candi, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan untuk sharing di sini bersama pemirsa Basnas TV. Semoga Mas Candi dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Ya, terima kasih. Amin. Ya, terima kasih juga kepada terima kasih juga kepada Mbak Anissa dan Bu Rohani tadi yang sudah memberikan waktunya untuk sharing-sharing bersama teman-teman Basnas TV dan sahabat mikro di seluruh Indonesia. Pada masa pandemi ini kita harus tetap menjalankan protokol apa yang ditetapkan oleh pemerintah agar kita semua di sini bisa selamat dan bisa memutus mata rantai dari penyebaran pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan dan diri dan keluarga dan juga tetap di rumah agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Ya, semoga sharing-sharing yang kita lakukan pada sore hari ini sangat bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa Basnas TV. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan dan materi yang menarik lainnya. Jangan lupa untuk di-subscribe agar nantinya bisa tahu untuk bisa mengikuti materi-materi edisi-edisi selanjutnya terkait menarik yang lainnya. Ya, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Aulia Intan Pratiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.